Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para santri sekalian, ikhwan maupun akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Ini semua adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita yaitu untuk mempelajari agamanya ataupun mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para santri baru, ikhwan maupun akhwat, MTS maupun MA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya pelajaran kita adalah yang berkaitan dengan wudu. Yang sebelumnya telah disebutkan, telah dipelajari tentang permasalahan yang berkaitan dengan wudu, yaitu tentang syarat-syarat berwudu. Ya, sudah kita pelajari. Kemudian juga tentang sifat-sifat wudu, ya sudah kita pelajari. Adapun pada pelajaran kita saat ini kita akan melanjutkan permasalahan berwudu tersebut, yaitu yang berkaitan dengan furudul wudu. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas insyaallah yang pertama furudul wudu, kemudian ya sunanuhu, kemudian nawaqiduhu. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang kewajiban di dalam berwudu. Jadi ada kewajiban yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi dalam berwudu. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan, tidak terrealisasi, tidak terwujud, maka wudunya tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal. Yang pertama, ya, dari kewajiban wudu yang disebutkan oleh Allah di antaranya dalam ayat ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang sudah kita baca kemarin. Ya. Yang pertama yaitu adalah ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama adalah mencuci wajah secara sempurna. Masuk dari bagian wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini saya ulang, kewajiban yang pertama adalah mencuci wajah secara sempurna. Ya, wajah dicuci secara sempurna. Ya, saya ulang, kemarin sudah disebutkan bagian wajah adalah dimulai dari awal atas tumbuhnya rambut. Ya, biasa tumbuhnya rambut yang mana, maka itu bagian dari wajah. Kemudian ke bawah, ya, dari tumbuhnya rambut sampai depan telinga, sampai di tulang dagu dan jenggot adalah bagian dari wajah yang harus kita cuci. Kemudian bagian dari wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, seorang yang dia mencuci wajahnya kemudian dia tidak berkumur-kumur, wudunya tidak sah. Atau dia tidak memasukkan air ke dalam hidung, juga demikian wudunya tidak sah. Ya, kata Allah, ya waghsilu wujuhakum. Ya, cucilah wajah kalian. Ini kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku-siku. Di tangan dimulai dari ujung jari sampai siku. Ya, siku bagian dari tangan yang wajib dicuci. Ini adalah kewajiban atau perkara yang wajib dilakukan dalam berwudu. Ini mencuci tangan sampai siku. Ya, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi, membasuh kepala semuanya. Dan masuk bagian kepala adalah kedua atau dua telinga. Ini saya ulang,
kewajiban yang ketiga adalah mengusap kepala. Ya, kita ambil air kita buang, kita usap kepala dari depan ke belakang, balik ke depan, kemudian balik mengusap telinga. Ini adalah kewajiban berwudu. Ya. Sebagaimana firman Allah, wamsahu biru'usikum. Kemudian yang keempat adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Ya, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Yang disebutkan oleh Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini adalah kewajiban dalam berwudu yang harus kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan salah satu dari keempat hal tadi, ya, maka wudu kita tidak akan sah, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kewajiban yang kelima, ya, kewajiban yang kelima adalah at-tartib. Ya, seorang yang berwudu harus tertib, berurutan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 6 dalam surat Al-Maidah. Itu urutan, harus berurutan. Dimulai dari wajah, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kaki. Ini urutannya. Apabila seorang berwudu diawali dengan misalnya mencuci tangannya dulu, kemudian wajahnya, maka wudunya tidak sah. Atau dimulai dengan kakinya, maka tidak sah. Karena kewajiban dalam berwudu yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah tartib, berurutan. Ya, sebagaimana Allah urutkan dalam ayat. Kemudian yang berikutnya, kewajiban yang keenam adalah al-muwalah. Ya, al-muwalatu, bersambung. Ya, bersambung. Artinya apa? Seorang yang berwudu, ya, dia itu bersambung dari mencuci wajahnya, diikuti dengan tangannya, membasuh kepalanya, kemudian kakinya, bersambung terus. Tidak boleh terputus. Misalnya dia mencuci wajahnya, selesai mencuci wajahnya dia makan dulu sampai lama setengah jam, lanjutkan cuci tangan lagi. Ini namanya tidak bersambung. Ini tidak boleh. Ini saya ulang, yang keenam adalah bersambung ketika berwudu. Dari awal ya sampai akhir bersambung, tidak terputus. Ini kewajiban dalam berwudu. Apabila terputus maka wudunya batal atau tidak sah. Ya, dan batasan terputus, ya, itu adalah anggota badan yang kita basah itu telah kering. Nah, ini telah putus. Misalnya kita basuh wajah, ya, kemudian kita berhenti, ya, sampai wajah kita kering. Ya, ini sudah tidak bersambung lagi. Jadi saya ulang, yaitu ada 6 furudul wudu atau 6 kewajiban di dalam berwudu. Ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi, lakukan pada saat kita berwudu. Karena kalau tidak kita tunaikan, wudu kita tidak akan diterima atau tidak akan sah. Kemudian perkara yang berikutnya yang kita pelajari pada saat ini adalah sunanul wudu, ya, sunnah dalam berwudu. Ya. Kalau yang sebelumnya adalah kewajiban, yang berikutnya sunnah. Ya, sunnah wudu yang pertama adalah as-siwak, ya, gosok gigi. Ya, siwak ini tidak harus dengan kayu siwak. Ya, siwak itu tidak harus dengan kayu siwak. Kita memasukkan tangan kita gosok gigi kita, ini namanya siwak. Atau kita gunakan alat apapun untuk membersihkan gigi, ini adalah siwak. Ya, pada saat kita berwudu, ya, kita bersiwak. Atau sebelum berwudu kita bersiwak, gosok gigi. Ini bagian dari sunnah. Ya, saya ulang, yang pertama dari sunnah berwudu adalah bersiwak. Ya, bersiwak, gosok gigi pada saat dia berwudu. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffaini thalasan fi awalil wudu. Yang kedua dari sunnah berwudu adalah mencuci telapak tangan 3 kali. Ya, telapak tangan, ujung jari sampai pergelangan tangan. Dicuci sebanyak 3 kali. Ini bagian sunnah. Ini sunnah. Ya, sebelum berwudu
dia mencuci telapak tangannya kanan kemudian kiri sebanyak 3 kali. Ini bagian dari sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah menyela-nyela jenggot. Ya, bagi yang memiliki jenggot, ya, sunnah adalah di sela-sela, ya, supaya air itu mengenai kulit, ya, di sela-sela. Ketika berwudu, ketika mencuci wajah, ya kan? Ketika mencuci wajah itu di sela-sela dari bawah supaya air mengenai kulit. Ya. Ini ya adalah merupakan sunnah dalam berwudu. Kemudian yang berikutnya dari sunnah berwudu adalah kata disebutkan ad-dalk, yaitu menggosok-gosok. Ya, pada saat mencuci tangan, wajah, kaki itu digosok. Ya, kita pijat-pijat atau kita gosok-gosok. Ini adalah bagian dari sunnah dalam berwudu. Ya. Kalau kita mengerjakan, ya, berarti tambah pahala wudu kita. Tapi kalau tanpa digosok, itu pun sudah sah. Tapi kalau digosok, ya, ini memberikan pahala yang lebih. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah takhlilul asabi, menyela-nyela sela-sela jari. Nih, sela-sela jari kita sela-sela, kita gosok. Ini bagian dari sunnah. Ketika kita mencuci tangan, ya, kita sela-sela, kita gosok tangan maupun kaki. Ya, kita sela-sela yang jari kaki dengan jari, ya, jari kelingking. Ya, kita gosok, kita sela-sela. Ini bagian dari sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah at-tayamun. Ya, sunnah yang berikutnya dalam berwudu adalah at-tayamun. Kita mendahulukan bagian yang kanan ketika kita membasuh anggota wudu. Misalnya kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan dulu. Ini bagian dari sunnah. Ketika kita mencuci kaki, kita bagian kaki kanan, kita dahulukan kaki kanan dulu. Ini bagian dari sunnah. Kemudian yang berikutnya, ya, az-ziyadatu ala ghuslatil wahidah ila thalasi ghusalatin. Ya. Mencuci atau melebihkan di dalam mencuci wajah, tangan, kemudian kaki. Ini bagian dari sunnah. Kita mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, kaki 3 kali. Ini bagian dari sunnah. Bisa ulang, yang terakhir sunnah berwudu adalah kita mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali, kecuali, ya, di dalam basuh kepala dan telinga itu cukup sekali. Ya, saya ulang, kepala dan telinga cukup dibasuh dan cukup sekali. Kemudian kita beralih yang berikutnya, yang terakhir dari pembahasan kita adalah nawaqidul wudu, ya, pembatal wudu. Ya, kita harus mengetahui pembatal wudu. Jangan sampai kita sudah batal wudunya kita tidak mengetahuinya. Akhirnya sholat kita tidak sah. Ya, kita harus mengetahui pembatal wudu. Ya, perusak wudu. Ya, kita harus mengetahuinya. Yang pertama, ya, pembatal wudu yang pertama, ya, kita sudah tahu semua, sudah ma'ruf, adalah al-khariju minas sabil. Apapun yang keluar dari 2 jalan. Yang keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang, ya, itu membatalkan wudu. Ya, baik berupa air kencing, ya, kemudian ataupun kotoran belakang, ya, itu membatalkan wudu. Atau secara umum yang keluar dari kemaluan, ya, depan maupun belakang, itu adalah membatalkan wudu.
ya, semuanya membatalkan wudu. Apapun yang keluar. Ya, misalnya bagi wanita, ya, dia haid dan nifas, maka itu membatalkan wudu. Adapun misalnya yang keluar itu di luar atau tidak melalui dua jalan, ya, misalnya keluar nanah di tangannya, keluar darah di tangannya, atau keluar darah di telinganya, hidungnya, ini tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan. Apapun yang keluar maka akan membatalkan wudu. Adapun darah, nanah, dahak, ludah yang keluar dari tubuh kita selain dari dua jalan, maka ya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, membatal wudu yang kedua adalah zawalul aqli aw taghtiyatuhu. Hilangnya akal atau akal itu tertutup. Ya. Akal itu hilang, gila misalnya, maka wudunya batal. Ya, seorang berwudu kemudian dia gila, wudunya batal. Setelah gila 1 menit, gilanya misalnya dia sembuh, maka dia harus berwudu ulang. Ya. Dia harus wudu ulang karena telah hilang akalnya sesaat, walaupun kembali lagi. Atau tertutup akalnya, ya akalnya tertutup, seperti tidur, ya, batal wudunya, tidur nyenyak batal wudunya. Atau misalnya mabok, ya, sehingga akalnya tertutup, ya, maka wudunya batal. Dia harus berwudu. Adapun hanya sekedar ngantuk saja, ya, sekedar ngantuk, nahan ngantuk, ya, tidak sampai tidur, maka ini tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya dari pembatal wudu adalah aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Ya, memakan daging onta, sedikit ataupun banyak. Kemudian yang berikutnya dari perkara yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan. Ini adalah perkara yang membatalkan wudu. Ya, saya ulang. Ya, pembatal wudu yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan. Ya, ini perkara yang membatalkan wudu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man massa dzakarahu falyatawadda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maka siapa yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu, ya, batallah wudunya. Kemudian para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang membatalkan wudu, walaupun sebenarnya masih ada yang lain, tapi itu ya sudah cukup. Yang lain atau lebih lengkapnya belajar perkara atau wudu ataupun kitab ataupun bab toharah, bab bersuci, nanti ketika kalian sudah masuk di kelas akan dipelajari secara rinci yang berkaitan dengan toharah. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan wudu adalah barang siapa yang dia sudah yakin berwudu, ya, dia yakin sudah berwudu, kemudian dia ragu-ragu apakah sudah batal ataukah belum, ya, sudah berwudu misalnya, kemudian dia ragu-ragu sudah batal apa belum ya wudu saya misalnya, ya, apa yang dia lakukan, apakah dia harus berwudu kembali ataukah tidak, maka
Ya. Disebutkan dalam hadis, jika kalian mendapatkan sesuatu dalam perut kalian, kemudian kalian pun muskil, ya, ragu-ragu, bingung, keluar atau tidak misalnya, maka kita tidak boleh membatalkan wudu sampai kita mendengarkan suara ataupun mendapatkan bau yang tidak enak. Jadi kalau permasalahan seperti itu, kita sudah berwudu kemudian kita ragu-ragu sudah batal atau belum, maka kita katakan belum batal, karena ragu-ragunya dia itu batal tidak batal. Dia yakin kalau dia berwudu, dia ragu-ragu sudah batal. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. PR 1, tulislah surat Al-Maidah ayat 6. Nomor 2, sebutkan syarat-syarat berwudu. Nomor 3, jelaskan sifat-sifat berwudu yang sempurna. Ya, PR yang keempat, sebutkan sunnah-sunnah dalam berwudu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, sebutkan pembatal-pembatal wudu. Tugas tersebut kalian catat di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim foto tersebut ke nomor HP saya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.